halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kali ini di sesi Q&A ya, di bulan Desember ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Khususnya saya ambil yang komen di ini ya, di Q&A edisi 9 September 2020. Oke, langsung saja kita bahas. Pertanyaan pertama dari Azad MTC. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Khoiri, tolong dong dibahas jenis-jenis rumput atau daun-daunan apa saja yang sering atau banyak dijumpai tapi bahaya buat ternak dan sebaiknya dihindari sebagai pakan. Terima kasih. Oke, Mas Azad. Jadi sebenarnya bagi kami di Kandang Uang bahwasanya semua hijauan tanaman ya, itu semuanya bisa dijadikan pakan. Nah, namun sebenarnya semua hijauan itu juga punya yang namanya zat anti nutrisi ataupun zat-zat yang dapat merugikan tubuh ternak, seperti dapat menyebabkan kembung, keracunan dan sebagainya. Nah, kemudian di beberapa kondisi juga biasanya daun-daunan yang sebenarnya dia aman itu juga bisa menjadi berbahaya. Nah, dan apa saja yang harus dihindari sebenarnya enggak, kalau kami tidak ada yang kita hindari, semuanya kita pakai. Cuma ada beberapa teknik yang selalu kita pegang, bekal dari guru saya Pak Yanto. Yang pertama, nah yang perlu teman-teman catat adalah jangan memberikan hanya satu jenis. Nah, jadi berikan pakan itu minimal 4 jenis. Nah, agar apa? Satu, nutrisinya bisa lebih komplit. Nah, kemudian kedua, ketika ada zat-zat anti nutrisi atau zat-zat racun tadi, itu dosisnya menjadi tidak terlalu banyak atau nanti akan bisa dinetralisir oleh berbagai tumbuhan yang lain seperti itu. Jadi itu yang pertama adalah pakan minimal 4 jenis. Jadi jangan hanya rumput aja, ada rumput, ada legum, ada daun-daunan, mungkin ada limbah-limbah pertanian, ada juga limbah buah-buahan dan sebagainya, bisa teman-teman pakai seperti itu. Jadi tidak ada yang ini ya, yang menjadi apa istilahnya ya, orang Jawa bilangnya pantangan itu ya, atau sirian bagi kita peternak kambing domba, asalkan tadi. Kemudian yang kedua adalah teman-teman perhatikan jangan memberikan apa istilahnya pakan-pakan dalam kondisi yang masih sangat muda. Nah, karena kalau masih sangat muda biasanya satu, dia proteinnya memang sangat tinggi dan cenderung dapat menyebabkan mencret seperti itu. Karena standar protein untuk kambing domba sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Nah, hanya sekitar, kalau teori dasarnya hanya sekitar 12-an, 14-an dan sebagainya. Kalau lebih dari itu biasanya sudah mencret. Nah, makanya hindari penggunaan ini ya teman-teman ya, daun-daunan yang masih sangat muda atau terlalu muda seperti itu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hindari memanen ataupun memberikan pakan secara langsung ketika dalam kondisi yang sangat basah. Contohnya adalah yang pertama karena embun pagi, jadi ngaritnya masih terlalu pagi, misalnya jam 6 ngarit langsung dikasihkan seketika waktu itu juga itu nggak bagus karena bisa menyebabkan mencret dan juga kembung. Misalnya dia akan apa istilahnya menyebabkan kambing itu kembung atau masuk angin. Kemudian juga ketika habis hujan, habis hujan terlalu basah, itu juga bisa menyebabkan kembung juga, yang mana akan langsung biasanya kalau udah terlambat penanganannya bisa menyebabkan kematian. Nah, oleh sebab itu hindari memberikan pakan yang terlalu tadi ya, mengaritnya terlalu pagi atau misalnya kadar airnya terlalu tinggi. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah ketika teman-teman pagi itu ngarit, ngasihkannya nanti sore. Kalau teman-teman ngaritnya siang atau sore, ngasihkannya besok pagi. Seperti itu cara paling mudah dan simpel, dan tentunya teman-teman peternak milenial bisa melakukannya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ada semuanya bisa dipakai asalkan 3. Yang pertama berikan 4 macam minimal. Kemudian yang kedua adalah jangan yang terlalu muda. Kemudian yang ketiga adalah jangan yang terlalu basah. Nah, jadi perlu dilayukan terlebih dahulu. Nah, gitu ya Mas. Siapa tadi? Mas Azad ya. Pertanyaan pertama. Oke. Kemudian yang kedua dari Mas Arif Gojek. Rumput sawah lagi banyak di desaku, apakah harus dicacah biar jadi silase? Nah, jadi agar proses penyimpanannya itu menjadi lebih gampang,
kemudian ini namanya, jadi lebih kedap udara gitu ya, kemudian lebih padat. Nah, kemudian yang terakhir adalah kami lebih mudah makan. Saran kami adalah sebaiknya dicacah, mau itu manual ataupun pakai mesin chopper terserah, yang penting ukurannya menjadi lebih kecil sehingga kita proses untuk mengemasnya menjadi lebih gampang. Kemudian perlu diperhatikan juga Mas Arif, karena gini, rumput yang ada di sawah itu biasanya kadar airnya sangat tinggi. Oleh sebab itu kalau misalnya manennya musim kemarau gitu ya, perlu dirayukan, atau kalau pas masih musim penghujan saat ini adalah teman-teman selalu sediakan hijauan kering. Untuk apa? Untuk mengurangi kadar airnya. Hijauan keringnya bisa apa? Bisa daun-daunan kering. Kalau saya di sini biasanya menggunakan kulit kopi atau kulit kacang tanah atau kulit kacang hijau, yang mana harganya cukup terjangkau dan itu sangat efektif untuk mengurangi kadar air sehingga proses silasenya akan lebih cepat jadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang ini ya, dari Mas Dery MC. Assalamualaikum Mas Koiri. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa benar DDGS mengandung tinggi protein padahal DDGS terbuat dari jagung? Lalu lebih baik mana DDGS dengan kulit ari kedelai? Nah, jadi DDGS ini memang berasal dari jagung, cuma dia sudah mengalami proses di pabrik ya, untuk apa istilahnya, model apa itu ya, saya pernah dengar diekstraksi seperti itu ya, dan juga ada proses fermentasinya juga dan sebagainya, sehingga menyebabkan proteinnya menjadi lebih tinggi ya. Jadi sebenarnya mengandung dia kalau masuk golongan ini ya, golongan protein ya, karena proteinnya di atas 18%. Nah, dan rata-rata DDGS ini kan impor ya teman-teman ya, jadi hasil ekstraksi jagung tadi yang banyak kan diambil minyaknya di luar negeri seperti itu, kemudian protein menjadi naik. Kalau dibandingkan dengan kulit kedelai apa istilahnya, kulit ari kedelai gimana? Nah, kulit ari kedelai dia adalah satu pakan yang mengandung dua fungsi ya, seratnya dapat juga bagus, kemudian proteinnya juga bagus. Nah, dua ini satu golongan teman-teman. Nah, cuma kalau kalau hanya mengejar proteinnya, ini ya si kulit ari ini jauh lebih, menurut saya lebih oke, lebih cepat apa misalnya ya, lebih protein lebih gede, kemudian lebih suka daya kambing lebih suka itu makan kulit ari kedelai. Dia istilahnya palatabilitasnya tinggi. Nah, kemudian yang kalau disuruh milih juga ya, kalau dari segi palatabilitas kulit ari kedelai lebih bagus, lebih apa istilahnya, lebih seneng dikasih makan. Kalau misalnya dalam satu jenis saja ya, nggak dicampur ya, palatabilitasnya jauh lebih tinggi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah harga. Nah, kalau harga kulit ari lebih mahal. Kalau hari ini sebenarnya sekitaran 4 ribuan lebih. Nah, kemudian barangnya juga terbatas karena itu adalah merupakan barang-barang impor atau istilahnya limbah dari sortiran-sortiran kedelai-kedelai impor seperti itu. Sehingga keduanya sebenarnya sama-sama bahan impor yang biasanya fluktuasi harganya tergantung ini ya, kekuatan rupiah ya. Rupiah melemah terhadap dolar atau enggak kan seperti itu. Jadi harganya cenderung tidak stabil kalau apa istilahnya posisi keuangan kita ataupun misalnya rupiahnya melemah. Kemudian juga terkendala juga kuota juga, kalau pas ada apa istilahnya kuota impor juga barangnya banyak, tapi kalau pas lagi sepi atau sudah tidak ada izin, misalnya izin impor, maka biasanya barangnya menjadi makin sedikit dan harganya semakin mahal seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Kalau kami di kandang uang cenderung menggunakan pakan-pakan yang sifatnya lokal. Jadi kalau menurut saya pakan yang terbaik adalah yang dari sekitar ya, itu satu, fluktuasi harganya sangat minim, jadi biasanya lebih stabil, kemudian kontinuitas bahannya juga lebih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Itu Mas Denny ya. Oke, kemudian Mas Wawan Coy. Nah, Mas Koiri, salam kenal. Ya, salam kenal juga. Kalau untuk lantai bawah kandang, bagusnya yang mana? Langsung tanah, klaster miring, terkoleksi. Soalnya ada yang bilang kalau model 2 dan 3 aroma kandangnya kurang bagus. Salam dari Lumajang. Oke, Mas Wawan. Kalau kami di kandang uang, kami menggunakan sistem langsung tanah. Jadi tidak. Kalau dulu awal-awalnya kita di plester ya, pernah juga mengalami proses itu di plester, dengan harapan
apa istilahnya ya, mudah membersihkannya, ternyata malah lebih sulit gitu ya, biayanya lebih banyak juga. Sehingga kalau berapa tahun ke belakang, sekitar 3 tahunan ke belakang, kita sudah menggunakan model ini ya, bawahnya langsung tanah. Nah, yang pasti kalau langsung dari tanah, satu keunggulannya apa? Biayanya murah. Saya pakai itu karena biayanya murah, karena kita nggak ngeluarin biaya untuk semen dan sebagainya, hanya gas langsung tanah aja. Kemudian tidak berbau. Jadi kunci kotoran itu tidak berbau adalah usahakan selalu kering. Nah, gimana biar selalu kering adalah jangan sampai ada air yang masuk. Jadi air hujan jangan sampai dia ikut masuk ke dalam bak penampungan kotoran tadi. Makanya harus kita pagar ya, kita tampingi pakai batu bata sehingga kotorannya tidak bercampur dengan air. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami menyarankan buat teman-teman peternak milenial, peternak pemula, buatlah aja kandang-kandang yang sifatnya langsung ke tanah, karena apa istilahnya tadi, satu biayanya murah, kemudian insya Allah tidak berbau kalau dia benar-benar kering seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai yang plaster miring, saat ini kita tidak sarankan karena tadi bau. Kemudian kalaupun teman-teman tetap memakai seperti itu, sebaiknya setiap hari disemprot ya, dicuci, agar urin-urin yang menempel itu bisa, yang meresap di plaster itu bisa cepat habis, hilang seperti itu. Kalaupun juga kandang terkoleksi juga sama juga seperti itu. Oke, tadi pertanyaan ke 4 ya Mas Wawan ya. Oke, terakhir dari Mas Bagus Wibowo. Mas, kalau rumput odot dijadikan makanan utama untuk kambing Jawa, gimana Mas menurut dengan? Oke, bagus. Nah, jadi kalau untuk sebagai makanan pokok ya, jadi kalau makanan pokok ini teman-teman jangan berharap kambingnya bisa gemuk secara cepat, karena hanya makanan pokok. Kalau makanan pokok itu berarti cukup untuk apa? Untuk hidup aja. Jadi teman-teman kalau untuk cukup untuk hidup aja, kambing Jawa makan odot insya Allah cukup. Nah, cuma kalau pengen performance-nya cepat, kenaikan berat badannya, kemudian apa istilahnya, performanya lebih bagus, susunya mungkin lebih banyak, kalau breeding teman-teman perlu penambahan yang namanya legum. Nah, legum atau daun-daunan. Kalau rumput-rumputan tadi masuk golongan gramina, dia biasanya produktivitasnya tinggi tapi nilai proteinnya rendah karena sel kasarnya tinggi. Kalau golongan legum yang di atas apa istilahnya, daun-daunan seperti Lindigo vera, lam toro dan sebagainya, dia memiliki protein yang tinggi. Nah, ini sebaiknya dikombinasi. Jadi jangan hanya satu jenis. Usahakan Mas Bagus ya, ini 4 jenis. Jadi ada rumputnya, ada legumnya. Kalau perlu penambahan pakan menguat karbohidrat seperti bekatul ataupun molar dan sebagainya untuk mempercepat lagi proses penggemukannya ataupun recovery-nya kalau induk agar keluar susunya banyak, bisa juga dikasihkan seperti itu. Jadi itu tadi kalau untuk pakan pokok aja oke, tapi tadi jangan berharap dia performanya bagus, makanya perlu tambahan-tambahan yang lain tadi. Oke, gitu saja sesi Q&A kita kali ini. Buat teman-teman yang pertanyaan ingin dibahas juga, langsung aja ketik di kolom komentar, atau mungkin mau tanya lebih detail lagi terkait dengan jawaban-jawaban yang sudah saya share di forum Q&A kali ini, bisa juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, sukses buat teman-teman semua.